Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman Fahrezi dari SMP Hasbunallah Kabupaten Tabalong. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Langkah yang Tidak Pernah Sendiri. Penasaran kan? Yuk simak ceritanya dengan baik. Pada suatu hari, di sebuah kota yang sunyi, hiduplah dua anak lelaki yang masih SD. Mereka bernama Azam dan Zaki. Azam hidupnya suka untuk berbagi, seperti berbagi makanan, hiburan, dan juga keceriaan. Sementara Zaki, dia lebih suka untuk belajar. Setiap kali dia selesai belajar, pasti akan memberitahu Azam apa yang sudah dia pelajari. Ketika libur sekolah tiba, Azam dan Zaki menghabiskan waktu bersama seharian dengan bermain. Tok tok tok, Azam, kita main yuk. Azam yang sedang menonton televisi pun mendengarnya. Ayo Zak, kita main apa hari ini? Kita main petak umpet, mau nggak Zam? Ayo Zak, aku hitung ya, kamu sembunyi. 1, 2, 3, 4, 5. Siap atau tidak? Aku datang. Azam pun mencari di mana Zaki bersembunyi. Terdengar bunyi benda jatuh. Ada bunyi, sepertinya Zaki di sana deh. Aku coba cari. Saat Zaki menuju sumber suara tersebut, alangkah terkejutnya dia. Dia malah melihat sebuah ular. Ular! Zaki yang mendengarnya pun langsung berlari secepat kilat untuk membantu Azam. Dia mengambil ranting kayu untuk mengusir ular itu sangat jauh. Kemana perginya ular tadi? Udah aku usir Zam, jauh banget. Kok bisa Zak? Karena aku pemberani dong, hehe. Kala itu Azam sangat kebingungan bagaimana bisa Zaki sangat berani untuk mengusir ular itu. Bahkan Azam saja baru melihatnya sudah sangat ketakutan. Keesokan harinya Azam dan Zaki berangkat ke sekolah secara bersama. Mereka berjalan melewati trotoar. Zak, tahu nggak? Hari ini aku seneng banget loh. Kenapa kamu seneng Zam? Soalnya hari ini ada seni budaya. Aku seneng banget belajar praktek-praktek. Oh, tapi kan hari ini ada matematika juga Zam. Oh iya ya, aduh, aku gak mau banget ketemu Bu Lisa. Dia kan guru matematika terseram di sekolah kita. Gak apa-apa Zam, nanti aku bantu. Sesampainya di sekolah, bel berbunyi. Ayo Zak, udah bel, nanti kita terlambat loh. Ayo. Saat jam pelajaran pertama, Azam dan Zaki sedang dalam pelajaran IPA. Zaki terlihat sangat fokus terhadap pembelajaran. Sementara Azam, enaknya risol atau bakwan ya? Atau pisang goreng? Semuanya sama-sama enak. Azam, ibu dari tadi manggil kamu loh. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Saya Bu. Apa alasan? Jawab soal ini, bisa tidak? Kasih saya aja Bu soalnya. Celetuk Zaki. Jawabannya C, herbivora Bu. Baik, jawaban kamu benar Zaki. Dan kamu Azam, lain kali dengarkan ibu jika ibu sedang menjelaskan. Baik Bu, makasih ya Zak udah ngebantuin aku. Iya Zam, sama-sama. Memang begitu tugasnya teman, membantu temannya jika kesulitan. Bel berbunyi yang menandakan pelajaran selanjutnya. Zak, ini pelajaran matematika kan? Aduh, aku gak mau banget matematika. Gak apa-apa Zam, nanti ku bantu kok. Terdengar langkah kaki dari luar kelas. Benar saja, itu adalah Bu Lisa, guru matematika. Baik anak-anak, hari ini kita ulangan ya. Silahkan belajar 5 menit. Aduh, apa-apaan ulangan dadakan. Udahlah, gak bisa aku nih. Bisa, sini ku bantu. Zaki pun mengajarkan Azam dengan soal-soal yang ada di buku.
Ketika selesai waktu untuk belajar, ibu guru pun memberikan lembar ulangan. Ketika sedang mengerjakan, Azam melihat soal tersebut. Ih, kok soalnya mirip yang Zaki ajarin aku tadi ya? Dan setelah selesai mengerjakan, Azam dan Zaki mengumpulkan lembar ulangan mereka secara bersamaan. Bel berbunyi yang menunjukkan waktu untuk pulang. Zam, ayo kita pulang, sudah bel. Ayo Zak. Loh, kamu kenapa murung gitu sih Zam? Soalnya hari ini nggak ada seni budaya. Padahal aku mau banget seni budaya. Oh, itu karena ibunya tidak masuk Zam. Tapi minggu depan juga ada lagi kok seni budaya, nggak apa-apa deh. Oh, ya udah deh Zam. Esokan harinya. Bunyi ayam berkokok di pagi hari. Zaki sangat bersemangat untuk ke sekolah hari ini. Dia pun memanggil Azam untuk berangkat bersama. Tok tok tok. Azam, ayo kita berangkat bareng ke sekolah. Tidak terdengar apapun. Azam, kamu kemana hari ini? Nak Zaki, ini Azamnya lagi sakit hari ini, jadi nggak sekolah dulu. Kalau kamu mau jenguk, masuk aja. Tante, Azamnya lagi sakit ya hari ini. Ya udah deh, soalnya mau terlambat, jadi aku berangkat duluan ya Tante. Permisi. Zaki pun berangkat ke sekolah sendirian. Dia menjalani hari-hari di sekolahnya seperti biasa dan tanpa teman terdekatnya. Bel berbunyi. Zaki dengan cepat membereskan alat-alatnya dan pulang ke rumahnya. Sesampainya di depan rumah Zaki, terdengar teriakan. Tolong, tolong, anakku tidak sadarkan diri, tolong antar dia ke rumah sakit. Zaki yang mendengar tersebut pun langsung tidak memikirkan apapun dan langsung memasuki rumah Azam dan menggendong Azam untuk ke rumah sakit. Aduh, aku harus cepat nih. Aku cari pertolongan deh. Pak, saya boleh numpang tidak ke rumah sakit? Teman saya tidak sadarkan diri. Tanpa berpikir panjang, pengemudi itu langsung memikirkan mobilnya dan membantu Zaki untuk ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, para dokter dan perawat pun membantu Azam untuk memasuki rumah sakit. Zaki bermondar-mandir di lorangan rumah sakit. Detik demi detik berlalu, tidak ada dokter yang keluar dari ruangan Azam. Sampainya ada seorang dokter yang keluar dari ruangan Azam. Zaki pun langsung bertanya, Pak, bagaimana keadaan teman saya? Apakah dia baik-baik saja? Teman kamu sudah baik-baik saja dan dia sekarang sudah sadarkan diri. Jika kamu ingin menemuinya ke dalam, silahkan. Tanpa berpikir panjang, Zaki langsung memasuki ruangan Azam. Dan dia pun menggenggam tangan Azam. Untuk pertama kalinya, Zaki terlihat sangat ketakutan kehilangan teman dekatnya. Zam, kamu gak apa-apa kan? Ada yang kamu mau? Gak ada Zak, makasih ya udah ngebantuin aku selama ini. Coba aja kamu gak ada tadi, mungkin kondisiku akan lebih buruk dari sekarang. Iya Zam, sama-sama. Makasih juga ya udah jadi teman terbaikku. Coba kamu gak ada, mungkin aku tidak akan menjadi orang yang seperti ini. Mereka pun berbicara santai tanpa henti setelahnya. Keesokan harinya, Zaki berangkat ke sekolah sendiri. Dia terlihat sedih dan murung karena teman dekatnya sedang berada di rumah sakit dan tidak bersamanya hari ini. Padahal Zaki akan mengikuti lomba hari ini. Sesampainya di sekolah, terdengar pengumuman. Bagi yang mengikuti lomba matematika hari ini, silahkan berkumpul di lapangan. Zaki yang mendengar tersebut pun langsung berkumpul di lapangan. Apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Zaki pun mengerjakan soal tersebut. Tetapi,
Kenapa ini? Kenapa aku tiba-tiba lupa rumus? Kenapa dengan aku ini? Sambil mengucak-ngecak rambutnya. Tersisa 5 menit terakhir, Zaki belum menulis apapun di lembarnya. Ia terlihat sangat panik dan takut. Tiba saja terdengar suatu suara. Zaki, semangat! Aku di sini, aku Azam. Zaki yang mendengar tersebut pun langsung menoleh ke arah sumber suara tersebut. Benar saja, itu adalah Azam. Dengan kehadiran Azam membuat Zaki lebih semangat dan lebih fokus untuk mengerjakan soal. Setelah selesai mengerjakan, Zaki bergegas menemui Azam dan langsung memeluknya. Azam, kamu udah sembuh? Iya Zak, aku udah sembuh. Yeay! Tidak lama dari itu terdengar pengumuman. Baik, para juri sudah menentukan siapa pemenang lomba matematika hari ini. Pemenangnya adalah... Zaki yang mendengar tersebut langsung panik lagi. Azam pun menenangkan Zaki. Tenang Zak, kamu pasti menang kok. Kan kamu jago matematika. Semoga ya Azam. Pemenangnya adalah Zaki. Azam yang mendengar itu pun langsung memberi tepuk tangan yang sangat meriah kepada Zaki. Hore! Selamat ya Zak. Benar kan kataku? Kamu udah pasti menang. Yeay! Makasih ya Azam. Dan sejak saat itu, aku tidak lagi mencari pahlawan di film ataupun di cerita. Soalnya aku sudah sadar bahwa pahlawan bukanlah yang memakai jubah ataupun memiliki kekuatan super. Pahlawan adalah orang terdekatmu. Saat kamu lemah, saat kamu hampir menyerah, dan saat kamu hampir kalah. Dan pahlawan bagiku adalah Zaki. Serta pahlawan bagiku adalah Azam. Dongeng pun selesai.